kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Zia Ulbar dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Namun sebelum memulai TVR 17 pada sore hari ini, segenap kerabat kerja TVR Parlemen berduka cita sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo yang menimpa saudara kita di Cianjur, Jawa Barat. Semoga pencarian korban jiwa bisa segera tuntas dan diberikan kelancaran, serta bantuan dan pertolongan bisa segera sampai dengan tepat waktu. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 21 November 2022 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI menerima masukan dari pakar terkait beberapa perjanjian antara Indonesia dan Singapura. DPR RI akan meratifikasi dua perjanjian, yakni Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement dan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Komisi 1 DPR RI menerima masukan pakar dari beberapa universitas di Indonesia terkait Perjanjian Kerjasama dan Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement, Flight Information Region, dan ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan dari ketiga perjanjian tersebut yang akan diratifikasi oleh DPR RI adalah DCA dan ekstradisi, sedangkan perjanjian lain akan diratifikasi dengan peraturan presiden atau perpres. Bobi mengatakan walaupun DPR RI hanya meratifikasi rancangan undang-undang DCA dan ekstradisi, perjanjian lain seharusnya juga masuk di dalamnya karena perjanjian tersebut sangat krusial dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Mungkin bisa, walaupun hari ini fokusnya itu mengenai DCA, tetapi background ini mungkin sangat penting sehingga nanti kita dalam rapat bisa menyimpulkan, kalau perlu nanti di antara narasumber kita voting saja, apakah mau paket DCA ini bareng FIR dengan yang lain atau ini dibahas berbeda-beda, karena ini kan terkait strategi pemerintah. Ini bukan undang-undang dari inisiasi kita, tetapi dari inisiasi pemerintah, sehingga mungkin pemerintah mempunyai strateginya sendiri antara mempaketkan atau menurunkan tingkat ratifikasinya, itu nanti adalah strategi pemerintah. Karena di tahun 2023 pun Kemenlu juga sudah mengajukan di dalam prolegnas itu akan ada rancangan undang-undang perjanjian luar negeri yang akan dirubah. Perjanjian DCA ini sudah pernah diajukan oleh pemerintah untuk diratifikasi DPR RI pada 2007 lalu, namun hasilnya ditolak karena dianggap merugikan Indonesia. Dari Senayan, Jakarta, Ila dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia untuk memperkuat intervensi dan mengendalikan inflasi di daerah, terutama inflasi non-inti dari sektor pangan. Selain itu, DPR juga meminta Gubernur Bank Indonesia untuk menyinkronkan kebijakan dengan sistem otonomi daerah yang ada, sehingga inflasi di daerah bisa lebih terkontrol. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia atau BI memperkuat intervensi dan mengendalikan inflasi di daerah, terutama inflasi non-inti dari sektor pangan. Untuk itu, BI harus mendukung tim pengendali inflasi daerah agar upaya yang dilakukan bisa lebih tajam dan efektif. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menyebutkan tim perwakilan Bank Indonesia di daerah selama ini tidak optimal dalam mengintervensi kebijakan di tingkat kabupaten kota. Hal ini salah satunya disebabkan karena anggaran tim pengendali inflasi daerah yang tidak memadai. Untuk itu Hendrawan meminta BI memberikan dukungan lebih agar intervensi BI di daerah tidak tumpul. Pertama, anggaran untuk tim pengendali inflasi daerah itu practically none. Jadi praktis tidak ada. Sehingga anggaran itu hanya untuk rapat saja. Sehingga intervensi teman-teman BI di perwakilan ini mandul atau tumpul, begitulah. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said meminta Gubernur BI untuk menyinkronkan kebijakan dengan sistem otonomi daerah yang ada, sehingga inflasi di daerah bisa lebih terkontrol, terutama inflasi non-inti dari sektor pangan. Tetapi saya kira ini perlu diperluas Pak Gubernur. Karena dengan sistem pemerintahan kita sekarang otonomi daerah, itu bisa kita jangkau kalau bisa sampai di kabupaten-kabupaten. Sehingga betul-betul bagaimana kita mampu menggerakkan, terutama di sektor pangan,
Karena saya lihat efektivitas ini bagus untuk tingkat provinsi. Teresia dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Sengketa batas wilayah yang masih banyak terjadi membuat Komisi 2 DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk membenahi regulasi batas wilayah yang masih menimbulkan persoalan. Batas wilayah ini harus diikuti dengan batas administrasi sehingga jelas siapa yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut. Hingga saat ini sudah ada 979 segmen batas daerah di seluruh Indonesia. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri membenahi regulasi terkait batas daerah yang selama ini masih menimbulkan persoalan agar tidak merugikan masyarakat setempat. Dalam rapat kerja pagi tadi, Agung Widiantoro mengapresiasi kinerja Kemendagri dalam penanganan batas daerah. Meski begitu, situasi di lapangan masih banyak sengketa batas daerah, baik terkait regulasi maupun secara administrasi, termasuk yang menyangkut wilayah adat. Pada pimpinan untuk dibuat panja penyelesaian tentang batas wilayah. Perlunya batas wilayah ini untuk meneguhkan sejauh mana wilayah administrasi. Karena kalau sudah ada kejelasan wilayah administrasi, tentu di sini akan dengan jelas kewenangan-kewenangan lembaga negara. Kewenangan-kewenangan yang terkait dengan bagaimana kepastian hukum kepemilikan warga maupun juga hak-hak budaya maupun adat di wilayah tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengapresiasi sudah 25 provinsi yang memiliki batas daerah 100%. Menurutnya sengketa batas wilayah cenderung muncul karena adanya sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Ketika ini menjadi aspirasi dari daerah, tentu ini harus menjadi bagian dari proses pengawasan yang kami lakukan. Harus menjadi atensi bagi kami, di mana kita masih dianggap belum terlalu firm terhadap putusan lembaga peradilan. Kalau nanti ada di bagian lain, ada putusan pengadilan tata usaha negara misalnya, atau putusan-putusan yang lain, tentu harus juga menjadi atensi kita bersama. Halim dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mulai menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholder terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17. Badan Legislasi DPR RI sedang membahas rancangan undang-undang tentang kesehatan yang merupakan usulan baru dalam perubahan prolegnas prioritas tahun 2022. RUU Kesehatan akan menggunakan metode Omnibus Law sebagai arsitektur kesehatan nasional. Meski masih ada pihak yang menolak, Balik menekankan RUU Kesehatan Omnibus Law disusun untuk menyempurnakan regulasi terkait kesehatan karena sektor kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas. Melalui RUU Kesehatan ini, DPR RI ingin merangkum semua kepentingan yang berada di sektor kesehatan. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan, Badan Legislasi mengundang organisasi-organisasi di bidang kesehatan untuk mendapatkan masukan dan pandangan. Tidak sedikit organisasi profesi kesehatan menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus Law. Balik DPR RI meyakinkan rancangan Undang-Undang Kesehatan memberikan penguatan-penguatan terhadap aturan kesehatan yang masih terpecah dalam berbagai undang-undang yang berbeda. Anggota Balik DPR RI Sodik Mujahid mengatakan saat ini implementasi berbagai undang-undang yang mengatur kesehatan masih kurang terintegrasi, sehingga Balik DPR RI membutuhkan masukan dari berbagai organisasi di bidang kesehatan. Sodik menekankan metode Omnibus Law justru akan memperkuat dan menjamin profesi, kesejahteraan, profesionalisme, kepastian hukum, dan perlindungan bagi subsektor kesehatan. Karakter Omnibus Law. Itulah maka kami sekarang dalam Omnibus Law Kesehatan mengundang sebanyak-banyaknya pihak organisasi yang terlibat dengan kesehatan. Mereka tadi kurang paham terhadap Omnibus Law sehingga khawatir. Nah, kami sudah menjelaskan bahwa justru dengan adanya Omnibus Law, maka lubang-lubang sektoral itu bisa kita integrasikan. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio juga mengungkapkan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law disusun untuk menyempurnakan regulasi terkait kesehatan. Karena sektor kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas. Melalui rancangan Undang-Undang Kesehatan, Balik DPR RI ingin merangkum semua kepentingan di sektor kesehatan. Negara juga hadir dalam bentuk berikanlah dasar hukum atau regulasi, narasinya atau substansinya kita atur. Bagaimana mengaturnya, tentang tanggap darurat itu seperti apa, batasannya seperti apa, ini yang kita atur. Sehingga betul-betul masyarakat itu yang membutuhkan pelayanan kesehatan ini akan terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Anggota Balik DPR RI John Kennedy menyoroti selama ini pendistribusian dokter di Indonesia belum merata dan dokter spesialis hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Di sisi lain, jumlah masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri juga masih banyak. Rancangan Undang-Undang Kesehatan diupayakan mampu meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia percaya dan nyaman dengan vaskes di dalam negeri. Kita sangat berharap gitu kan ya, orang Indonesia ini percaya sama dokter Indonesia. Bahkan ada suatu negara ya devisanya itu dari orang yang berobat. Kita berharap juga kurang apa Indonesia, pinter-pinter semua. Rumah sakitnya bagus-bagus semua gitu loh. Tetapi masih berobat di daerah di luar negeri sana. Terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Ketua PBID Adib Humaidi menyampaikan belum ada urgensi melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan dengan metode Omnibus Law. IDI berharap DPR RI tidak terburu-buru memutuskan rancangan Undang-Undang Kesehatan. Muhaimin Iskandar mengatakan masukan dari PBID menjadi pertimbangan DPR RI khususnya Balik, sehingga berhati-hati dalam menyusun naskah rancangan Undang-Undang Kesehatan hingga nantinya siap disahkan menjadi undang-undang.
karena beberapa undang-undang tentang profesi kedokteran, undang-undang tentang kebidanan dan lain-lain sudah cukup. Masukan ini sangat penting supaya kita tidak gegabah di dalam memutuskan undang-undang Omnibus Law. Balik DPR RI bersama pemerintah ingin rancangan undang-undang kesehatan menjadi arsitektur kesehatan nasional. Seperti sistem keuangan yang memiliki standar baku dan protokol, DPR RI menganggap sistem kesehatan nasional perlu memiliki sistem protokol yang jelas dan komite kebijakan sektor kesehatan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama dan Dewan Pengamat BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja isu yang dibahas, informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Komisi 9 DPR RI menyoroti keamanan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi resesi global. Untuk itu, Komisi 9 meminta Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan berhati-hati dalam melakukan investasi pengelolaan dana. Komisi 9 juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi penarikan program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Selengkapnya mari kita simak wawancara rekan kami Umam Hidayat dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan dapat Anda ketahui bahwa saat ini Komisi 9 DPR RI tengah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan juga Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang membahas terkait 3 isu pembahasan, yaitu yang pertama strategi investasi BPJS Ketenagakerjaan dan ancaman resesi ekonomi terhadap dana jaminan sosial pekerja. Yang kedua, evaluasi dan implementasi program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan peserta. Dan yang ketiga, analisis terhadap perkembangan dan kondisi ekonomi global ke depan serta dampaknya terhadap capaian dan keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan dengan rencana strategis. Dan untuk lebih detail terkait berlangsungnya rapat tersebut, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 yaitu Bapak Saleh Daulay. Baik Pak, apa yang menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat dengan Dewas BPJS TK dan Dirut BPJS TK terkait 3 agenda tersebut Pak?
Ya, sebetulnya secara umum yang disoroti adalah keamanan keuangan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadapi resesi global. Kita tahu bahwa memang ada goncangan-goncangan ekonomi yang menimpa banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan karena itu kita ingin ada jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa uang yang mereka kelola dari hasil potongan gaji para pekerja kita itu betul-betul aman untuk dikelola. Nah, karena itulah maka ada tadi 3 isu yang disebutkan tadi, bahwa bagaimana mereka menginvestasikannya, kemudian bagaimana keuntungannya, bagaimana penggunaannya, kemudian mengapa ada yang free risk, ada yang low risk, ada yang medium risk dan seterusnya. Itu penting kita dengarkan jawaban dari mereka itu. Kemudian yang kedua, ya tentu kita juga harus mengantisipasi penggunaan JHT dan JKP. JHT itu adalah jaminan hari tua yang boleh ditarik kapan saja oleh para pekerja kita. Jika mereka merasa kesulitan ekonomi, mereka bisa ambil uang itu. Kemudian begitu juga JKP. JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ini adalah jaminan yang baru saja diimplementasikan di BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentu kita mau lihat ketahanannya seperti apa, uangnya seperti apa, dapat uang dari mana saja. Kemudian bagaimana menggunakan agar JKP itu menjadi efektif. Karena setahu kami bahwa JKP itu hanya bisa dicairkan jika seseorang di PHK atau kehilangan pekerjaannya. Lalu dia bisa ambil uang dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini yang tentu perlu kita awasi juga. Karena kita jangan sampai tidak siap menghadapi situasi terburuk misalnya yang menimpa ekonomi kita. Dan tentu hal-hal inilah yang perlu kita dengarkan. Lalu kemudian tentu kita juga berharap bahwa pengelolaan dana yang dimiliki oleh para pekerja itu bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan para pekerja kita itu. Itulah yang tadi saya kira sudah banyak didiskusikan oleh teman-teman. Dan tentu ini masih tahap pendalaman dan mungkin nanti akan dijawab oleh direksi dan juga Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari Komisi 9. Baik Pak, terkait resiko penurunan iuran dan kepesertaan BPJTK, bagaimana tanggapan dari Komisi 9 terkait hal ini Pak? Ya tentu ada resiko penurunan kepesertaan karena memang situasi ekonomi yang tidak stabil itu menyebabkan situasi investasi ya tidak stabil ya. Jadi ada orang yang khawatir menginvestasikan uangnya untuk sementara waktu ini. Jadi karena itu tentu kalau investasi kurang maka lapangan pekerjaan juga pasti turun. Bahkan yang sudah investasi mungkin hitung-hitung dulu investasi ya udah di stop dulu misalnya. Kalau dia melakukan penarikan anggaran atau penarikan modal maka tentu pekerjaan juga bisa terganggu. Nah ini akan berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada orang yang tidak mendapatkan pekerjaan maka dia mungkin tidak bisa mendaftar menjadi peserta BPJS. Dan kalau ada orang yang tadi berhenti bekerja karena perusahaannya tutup dan seterusnya ya itu juga bisa berisiko di mana nanti ada penarikan anggaran dari dana yang mereka simpan di BPJS Ketenagakerjaan. Semua ini tentu harus dibicarakan. Jadi kita berkepentingan agar BPJS Ketenagakerjaan secara prudent dan hati-hati untuk menjaga dana dari anggota dan peserta BPJS Ketenagakerjaan itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Saleh Daulay. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, pemirsa TVR Parlemen, selamat sore. Mari kita bahas pemirsa apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah, pemirsa, berita pertama adalah berita tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang menunggu surat Presiden. Tentunya terkait pengganti Panglima TNI Andika Perkasa yang sebentar lagi pemirsa akan memasuki masa pensiun. Nah, bisa kita lihat di sini pemirsa, di layar kaca. Dan di sini beberapa portal media yang terbit pada hari ini yaitu Wakil Ketua DPR RI yaitu Ludwig F. Paulus. Tentunya di sini berharap surat Presiden atau Surpres penggantian Panglima TNI dapat dikirimkan ke DPR sebelum tanggal 25 November 2022. Dan sebelumnya pemirsa, di sini anggota Komisi 1 DPR RI yaitu TB Hasanuddin mengaku sudah melaporkan Ludwig agar mendorong pemerintah segera mengirimkan Surpres tersebut. Dan di sini kemudian menyoroti agenda pemerintah yang padat beberapa waktu belakangan. Misalnya nih pemirsa, agenda presidensi G20 Indonesia di Bali kemarin. Dan KTT APEC di Thailand yang dinilai sebagai salah satu faktor belum dikirimnya Surpres pengganti Panglima TNI ke DPR RI. Tentunya sementara itu di sini juga berkomentar juga Ketua DPR RI yaitu Wakil Ketua DPR RI maksud kami yaitu Sufmi Dasko Ahmad yang meyakini Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan soal sosok calon Panglima TNI baru. Ya, namun pemirsa di sini Dasko enggan berspekulasi siapa sosok pengganti tersebut. Tentu di sini menurutnya sosok pengganti Jenderal Andika akan dipilih menyesuaikan kebutuhan dan juga tantangan saat ini. Lebih lanjut, di sini Dasko mengatakan ada ketentuan tidak tertulis dan juga menjadi kebiasaan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk menunjuk Panglima TNI baru. Tentunya di sini juga Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko mengatakan saat ini DPR RI masih menunggu surpres terkait opsi nama tersebut dan meminta Presiden Jokowi mengirimkan nama Panglima TNI baru sebelum tanggal 25 November. Dan di sini juga Wakil Ketua DPR RI menyebut masih ada waktu melakukan uji kelayakan dan juga kepatutan nama yang diserahkan Presiden sebelum masa reses anggota Dewan yakni pada 15 Desember. Tentunya wacana surpres Panglima TNI baru menguat seiring masa pensiun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan purna tugas pada 21 Desember mendatang. Dan terdapat 3 calon kuat yang digadang-gadang sebagai pengganti Andika Perkasa nih pemirsa. Yaitu ketiganya merupakan kepala staf masing-masing unsur TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Udara yaitu Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Haji Yudo Margondo, dan juga Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ya,
Di sini pemirsa, selanjutnya kita akan juga membahas headline media online pada hari ini adalah berita tentang DPR RI yang meminta pemerintah untuk meningkatkan vaksinasi polio menyusul temuan kasus polio di Aceh. Di sini bisa kita lihat juga. Dan di sini berkomentar Wakil Ketua DPR RI yaitu Sumi Dasko yang memberi atensi kemunculan kasus polio di Aceh. Tentunya meski baru satu kasus, Dasko menekankan vaksin polio sangat penting bagi anak-anak. Dan di sini, Dasko meminta pemerintah untuk segera meningkatkan pelaksanaan vaksinasi polio seiring dengan vaksinasi COVID yang terus digenjot, terutama di daerah yang sudah terdeteksi kasus polio. Dan senada itu pemirsa, di sini anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Rahmat Handoyo mengaku prihatin atas temuan kasus polio pada anak tersebut. Dan ikut juga berkomentar yaitu Rahmat yang mengatakan sebenarnya penyakit menular seperti polio, cacar air, gondongan, campak, dan hepatitis A, juga penyakit menular lainnya bisa diantisipasi dengan melakukan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan dokter. Namun di sini menurut Rahmat, cakupan imunisasi dasar pada anak terbilang masih rendah, sehingga akibatnya beberapa jenis penyakit menular mengalami kenaikan. Dan di sini Rahmat juga berkomentar, menduga hal ini juga menjadi dampak dari pandemi corona selama 3 tahun terakhir yang membuat orang tua enggan membawa anaknya ke rumah sakit. Dan sebelumnya di sini Kementerian Kesehatan mengungkapkan rencana vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization di PD Aceh pada 28 November 2022 silam. Dan rencana pelaksanaan vaksinasi ini buntut dari penemuan satu kasus polio di Aceh yang kini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dan di sini juga Rahmat Handoyo pun berkomentar serta mengapresiasi langkah cepat Kemenkes menerapkan KLB polio dengan imunisasi massal yang akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dalam waktu dekat ini. Namun pemirsa, di sini Rahmat juga mendorong pemerintah untuk mengedukasi para orang tua agar tak takut membawa anak ke fasilitas kesehatan dan juga pelayanan posyandu guna menjalankan program vaksinasi. Nah pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan, yaitu DPR RI yang menunggu surat Presiden perihal pengganti dari Panglima TNI Andika Perkasa. Juga berita kedua yakni DPR RI yang meminta pemerintah untuk meningkatkan vaksinasi polio pada anak menyusul ditemukannya kasus polio di Aceh. Sekian dari saya, Rinda Reski, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.